Ya, silakan dimulai. Baik, Pak. Izin mulai ya, Pak. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas saya itu tentang chapter 35 mengenai inovasi. Nah, pada buku chapter 35 ini membahas tentang perusahaan Amazon, yang mana kita sudah tahu perusahaan Amazon ini sudah lebih dari 15 tahun berada di web dan tetap menjadi pionir dalam perdagangan online. Nah, Amazon ini merupakan salah satu-satunya perusahaan yang dapat mengklaim posisi kepemimpinan yang konsisten di web. Ini berfungsi sebagai contoh era informasi karena kombinasi inovasi dan eksekusi dan juga terutama penguasaan dari perusahaan Amazon ini terhadap platform ekonomi. Saat ini Amazon terus membantu mendefinisikan internet sebagai lingkungan konsumen dengan aturan, batasan, dan peluang yang seringkali berbeda dari yang dialami pada kondisi nyatanya. Nah, beroperasi di bawah asumsi yang berbeda dengan bisnis konvensional dan selamat dari kejadian gelembung.com yang terjadi pada tahun 2000. Amazon ini menjadi pertanda praktik bisnis yang sukses dalam ekonomi yang terhubung. Amazon ini dibuka untuk bisnis pada bulan Juli, yaitu pada tahun 1995, sebagai upaya eksklusif berbasis internet. Setelah mereka melakukan penjualan buku-buku, Amazon terus berkembang, mulai dari penjualan kaset, kaset video, dan juga lembaran musik. Lalu Amazon ini berpindah ke compact disc menjadi perdagangan musik internet teratas di kuartal pertama operasinya. Pada akhir November di tahun 1998, Amazon akhirnya mengumumkan untuk sementara memperluas bisnisnya ke arah elektronik, games, gadget, dan juga video games. Selanjutnya, bisnis ini dimulai oleh Jeff dengan mempelajari ilmu komputer dan teknik elektro di Princeton sebelum dia bekerja di perbankan investasi hingga tahun 1994. Nah, ketertarikannya pada internet sebagai lingkungan konsumen itu dimulai ketika dia melihat tingkat pertumbuhan lalu lintas dari World Wide Web pada musim semi tahun 1994. Nah, penting untuk dicatat bahwa sejak awal Amazon ini menjalankan model bisnis yang dibangun untuk mengeksplorasi lingkungan online, bukan hanya berfokus pada sudut pandang produk, tapi perspektif ini secara langsung bertentangan dengan kebijakan bisnis konvensional pada umumnya, yang mana mendesak para eksekutif untuk menetapkan tujuan bisnis dan kemudian memungkinkan tujuan tersebut dengan teknologi. Nah, si Jeff ini seperti Fred Smith dari FedEx dan visioner lainnya malah mempelajari serangkaian teknologi yang muncul lalu membungkus teknologi tadi ke dalam sebuah bentuk bisnis. Nah, bagaimana sih Amazon ini mendeliver value-value mereka? Yang pertama yaitu convenience. Sebagaimana yang kita tahu, internet ini terbuka untuk bisnis sepanjang waktu dan lintas zona waktu. Situs web Amazon ini banyak menawarkan berbagai item tertentu seperti melalui ulasan, daftar penjelajahan kategori, berbagi dimensi kemampuan pencarian, rujukan dari pencarian sebelumnya, pemberitahuan melalui email, berbagai mesin rekomendasi, atau pesan yang dipersonalisasikan pada interface di webnya. Situs webnya ini juga dirancang untuk meminimalkan waktu pengunduhan dan aplikasi seluler yang sama berpusat pada si pengguna. Lalu ada selection, apapun kategori retailnya, si Amazon ini memberikan pilihan yang belum pernah ada sebelumnya, seperti mereka memberikan pilihan apakah ingin membeli barang baru atau barang bekas, dan juga diberikan banyak informasi fisik maupun virtual. Lalu ada price. Nah, tenaga kerja yang berkontribusi lebih sedikit pada harga jual, karena pendapatan Amazon per karyawan lebih dari $1 juta dibandingkan sekitar $2.000 untuk target. Bahkan dengan pengiriman yang ditambah ke pesanan di bawah $25, mana secara mental didiskon oleh banyak pembeli sebagai biaya kenyamanan. Nah, Amazon menjadi sekitar 8% hingga 15% lebih murah daripada pengecer fisik, sebagian besar karena secara agresif menghindari paparan pajak penjualan. Lalu customer service, Amazon ini memiliki call center yang mereka dapat menyembunyikan nomornya dengan baik. Hal ini bertujuan karena si Amazon ini ingin pelanggannya itu dilatih untuk dapat melayani dirinya sendiri dengan akun online mereka.
dan metrik kelainan pelanggan perusahaan sangat tinggi bahkan dengan kekurangan sentuhan manusia. Nah, jaringan perusahaan menetapkan standar industri untuk pengiriman cepat bahkan dalam jumlah stock keeping unit yang besar. Lalu eksekusi. Nah, matriks yang mengungkapkan bahwa eksekusi dari Amazon ini baik yaitu dilihat dari skor Amazon yang sangat tinggi pada indeks kepuasan pelanggan Amerika, tidak hanya di sektor tetapi dibandingkan dengan banyak kategori bisnis. Tingkat lainnya termasuk dari 4C5 dan juga Big Research yang menempatkan bahwa Amazon ini berada di atas. Lalu basis pelanggan berada di sekitar 75 juta orang dengan penawaran yang disesuaikan untuk setiap individu yang login. Lalu Google juga mengindeks bahwa lebih dari 107 juta halaman Amazon yang memberikan perkiraan kasar jumlah stock keeping unit dari si Amazon. Karena halaman-halaman itu banyak dilihat, Google memberikan peringkat yang tinggi pada hasil pencarian inti, yang mana berarti Amazon ini tidak perlu menghabiskan uang yang banyak untuk iklan mereka. Lalu ada juga Amazon ini memproses setidaknya 24 pesanan setiap detiknya. Lalu 81 juta orang mengunjungi per bulan, menempatkan Amazon ini dalam 20 besar tujuan web di seluruh dunia. Lalu inovasi sesuai dengan eksekusi yang luar biasa dari si Amazon tadi cukup memperlihatkan bagaimana suksesnya si perusahaan ini. Nah, firma ini bertanggung jawab atas beberapa perkembangan kini yang menjadi bagian landscape online. Pertama yaitu sejak awal sejarahnya, Amazon ini telah memanfaatkan konten buatan pengguna dalam bentuk ulasan produk dan ulasan-ulasan lainnya. Singkatnya, Amazon ini memanfaatkan media sosial yang sebelumnya belum pernah melakukan hal tersebut. Selain rekomendasi pengguna, Amazon ini membantu pelanggan dapat menavigasikan pemilihan produk yang besar dengan pencarian khusus, serta memfilter kolaboratif dari jenis yang digunakan. Lalu metafora keranjang belanja dan juga belanja dengan sekali klik itu juga berasal dari perusahaan Amazon. Lalu membuka jaringan distribusi Amazon untuk pesaing dan atau hanya pihak ketiga dalam bentuk apapun mengubah Amazon dari toko menjadi platform perdagangan yang cukup besar. Lalu mengubah keahliannya dengan layanan pelanggan berbasis web dan pusat data yang sangat besar menjadi pusat laba. Amazon membuat platform lainnya bermain dengan Amazon Web Service dan juga penawaran reputasi awan. Sementara Amazon telah mendigitalkan banyak bentuk media, termasuk dalam dunia musik dan juga pertelevisian, platform buku Kindle-nya juga menciptakan kembali seluruh industri penerbitan. Toko buku fisik, penerbit, dan juga penulis semuanya bereaksi terhadap gerakan Kindle Amazon. Nah, pada akhir tahun 2011, Amazon ini kembali berkembang dari e-reader ke tablet dengan maksud untuk mempererat tautan ke pengalaman berbelanja si pelanggan tadi. Lalu Amazon menciptakan kembali rantai nilai penerbitan, mengintegrasikan hampir setiap fungsi dari akuisisi penulis, penerbitan mandiri, branding, cetak, sesuai permintaan, dan penerbitan untuk buku audio, serta penjualan buku bekas. Lalu Amazon juga mempelopori Gold Box, pendahuluan dari situs One Deal at a Time, seperti Guild, Group, and Wood. Pada tahun 2005, Amazon meluncurkan Prime, keanggotaan pengiriman 2 hari gratis prabayarnya. Lalu aplikasi ponsel cerdas Amazon termasuk pemindai kode batang secara instan membantu memimpin jalannya menuju ke perdagangan lokal seluler yang hibrida. Salah satu bentuk model dari dasarnya mengubah pengecer fisik manapun ke ruang Amazon. Lalu pelajaran yang bisa kita ambil yaitu ada 4 pelajaran yang bisa diterapkan. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan. Nah, harga saham Amazon tidak stabil sebagian karena perusahaan tidak takut dengan taruhan yang besar, baik itu jaringan gudang, kumpulan server, atau sekarang pengembangan perangkat keras. Perusahaan ini juga sulit dinilai oleh analis karena tidak memiliki rekan yang berbagi komponen di operasional utamanya. Alih-alih mengelola ekspektasi dari Wall Street, Amazon ini lebih mengelola dari sisi perilaku pelanggannya. Lalu mengidentifikasi efisiensi. Tidak ada tempat yang lebih benar dari definisi ulang Amazon tentang penerbitan buku. Beberapa lapisan perantara menemukan diri mereka terpotong dari ekosistem Kindle yang diperluas. Lalu yaitu mencoba berbagai hal, mengumpulkan data, dan menyesuaikan. Nah, Amazon ini bisa kita lihat
terus melakukan inovasi tanpa henti. Tidak setiap percobaan yang kita tahu itu membuahkan hasil. Seperti ketika menyajikan harga variabel untuk DVD pada tahun 2000, model tab departemen produk yang berbeda tidak memiliki skala yang baik, sehingga situs didesain ulang untuk menekankan pada penyesuaian untuk pembelanjaan individu daripada di banyak toko. Kategori produk pembaca Kindle telah berevolusi alih-alih menganggap sempurna saat dirilis, perusahaan lain menempatkan masalah kegunaan pada pelanggan, sementara Amazon mengambil celah tersebut dengan mengubah, memantau, dan mengubahnya lagi. Lalu memperhatikan platformnya. Nah, sistem logistik Amazon ini dibuka untuk afiliasi sejak awal sejarah perusahaannya. Adalah dengan metode satu platform. Lalu pembaca Kindle adalah platform ketiga dari si Amazon ini. Dengan warna Kindle Fire berpotensi sebagai yang keempat. Kedepannya Amazon ini dapat beralih ke pembayaran seluler karena sudah menawarkan kartu kredit. Nah, perdagangan yang memperluas jejak digitalnya. Intinya adalah bahwa permainan platform membutuhkan inisiatif dari kewirausahaan, kantong yang dalam, jaringan hubungan yang luas, dan basis pelanggan yang terlibat. Amazon memiliki semua hal di atas seperti yang ditunjukkan oleh pemenang dari IBM, Microsoft, Google. Taruhan permainan platform memang biasa menguntungkan. Ada sedikit alasan untuk meragukan peluang Amazon untuk memperpanjang rekam jejaknya. Lalu tools beberapa contoh yang mungkin menunjukkan inovasi lainnya, yaitu seperti insentif yang menggunakan modal tantangan untuk mengajukan masalah kepada sekelompok orang, seringkali dari perspektif disiplin yang berbeda, memberikan wawasan. Perusahaan sponsor hanya membayar untuk hasilnya. Nah, di atas uang, peserta biasanya akan diberikan penghargaan intrinsik karena telah mengarahkan diri sendiri, kreatif, dan diakui karena telah membuat suatu perbedaan. Lalu ada Foldit, yang mana mengubah pelipatan protein menjadi game online dan mulai memecahkan berbagai masalah ilmiah yang sudah lama ada. Lalu ada tahap kunci dalam inovasi, diperlukannya identifikasi contohnya dengan alat pemetaan geografis seperti USAID, London Photoles, dan Fastcast, dan lain-lain. Dengan menggunakan alat sentimen massa seperti Facebook, Twitter, serta Google Trend, perilaku massa dapat ditambang untuk menghasilkan wawasan tentang kebutuhan dan menghasilkan sebuah solusi. Kalau ada videos, produser Ted Chris Anderson, di dalamnya dia melihat ada proliferasi video online sebagai alat untuk pembelajaran dan perbaikan massal. Mulai dengan contoh penari jalanan atau tidak di Brazil, Jepang, Los Angeles, dan di tempat lainnya, dia berpendapat bahwa ketersediaan video yang luas sebagai mekanisme pertunjukan dan cerita bersama memacu keunggulan melalui imitasi dan kemudian inovasi. Nah, tingkat pembicaraan TED itu sendiri, si Anderson ini berpendapat memberikan bukti yang tumbuh sendiri bahwa multimedia yang murah dan hidup dapat meningkatkan standar untuk berbagai jenis tugas seperti presentasi petulis, dangdut basket, teknik bedah, dan hal-hal lainnya. Berikut ini ada 5 faktor relatif terhadap penggunaan penting video web yang dapat diakses secara radikal atau bebas. Yang pertama yaitu hambatan masuk yang rendah bagi peniru atau inovator. Untuk memposting kontribusinya dalam diskusi dapat menginspirasi, menginformasikan, atau membuat marah peniru atau inovator. Lalu media massa melakukan beberapa hal ini, contohnya dalam gerakan atletik, misalnya menonton taman bermain seminggu setelah Super Bowl, atau setengah pipa setelah pertandingan ke-10. Kurangnya umpan balik bagaimanapun membatasi kekuatan siaran untuk menyebarkan kontribusi secara sekunder ataupun tersier. Lalu video web ini bergerak dengan sangat cepat, kecepatan ide-ide baru yang memasuki aliran dapat mewujudkan begitu sebuah video menjadi viral, seperti yang disarankan oleh metafora epidemiologisnya. Lalu adanya keanekaragaman dunia online yang luar biasa meningkat setiap tahun, hingga sumber ide, pemikiran segar, dan juga pengetahuan tentang solusi juga semakin banyak atau berlipat ganda. Nah, kredensial itu dibuat sendiri, bukan diberikan secara eksternal. Seperti video dansa mendapat
penayangan bukan karena pembuatnya pergi ke Juilliard, tetapi karena orang menganggapnya menarik dan karena seseorang tadi menganggapnya menarik, lalu mereka mencoba untuk memberitahukan ke temannya, pengikut, ataupun ke kolega mereka. Lalu video web itu sendiri disematkan di sejumlah platform lainnya, baik sosial maupun teknis, yang juga sangat mudah digunakan. Lalu feedback langsung. Feedback langsung ini dapat diterima dalam bentuk komentar, penghitungan pandangan, dan lain-lain. Lalu looking ahead, inovasi ini tidak lebih dibutuhkan. Satu studi menunjukkan bahwa inovasi per kapita memuncak lebih dari 1000 tahun yang lalu, atau mungkin bisa jadi lebih. Nah, platform yang terbuka dimulai dengan web itu sendiri memungkinkan memanen lebih banyak usaha. Perangkat keras nirkabel menempatkan alat di tangan jutaan orang setiap tahunnya. Lalu sensor yang terdistribusi, radio, dan juga informasi geografis dapat digabungkan secara cerdik dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Mungkin yang paling penting itu dengan memanfaatkan people power, karena dari people power tadi kita bisa mendapatkan pencerahan bagus, ide-ide yang bagus, dan tantangan yang bagus mengkalibrasi ulang modal investasi dari banyak adanya kategori-kategori inovasi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan chapter 17, yaitu tentang e-learning dan juga knowledge management in global context. Pertama yaitu Introduction to Learning and Knowledge Management Building Explore. Yaitu apa sih itu learning? Manusia itu belajar dari kombinasi cara tergantung dari preferensi belajar, latar belakang, pengalaman, dan gaya belajar mereka. Pengamatan, membaca, mendengarkan, pelatihan, baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas, ataupun dari pekerjaan, dan pengalaman individu adalah beberapa media yang digunakan untuk kita mempelajari informasi-informasi baru. Nah, urutan pembelajaran yang khas untuk seseorang dalam ekonomi makan bisa kita lihat seperti mereka pergi ke sekolah untuk mendapatkan pemahaman tentang konsep-konsep dasar, lalu diikuti dengan mendapatkan gelar sarjana dalam pemilihan bidang tertentu, contohnya seperti pemasaran, manajemen, teknologi informasi, kedokteran ataupun hukum, dan masih banyak yang lain. Dan juga dalam beberapa dekade terakhir, setelah kekuatan globalisasi, bisa kita lihat memiliki gelar sarjana saja tidak cukup untuk tetap kompetitif di pasar, karena pengusaha dan juga entrepreneur sama-sama ingin memajukan pengetahuan mereka dengan mengambil gelar universitas lanjutan, atau mengambil jenis pelatihan lainnya, atau melakukan pemutakhiran kejuruan. Nah, globalisasi dan penyerapan teknologi yang cepat bersama-sama mengubah pendidikan seperti yang telah diketahui dengan evolusi berikutnya yang dapat terjadi dengan melalui pembelajaran dan dengan cara pengolahan si pengetahuan tadi. Lalu Ramsden menyatakan bahwa belajar adalah tentang mengubah cara memandang suatu fenomena yang berkaitan dengan suatu objek. Biggs juga mengusulkan bahwa belajar adalah tentang perubahan konseptual. Nah, definisi ini mendekati fakta bahwa konteks suatu situasi menentukan pembelajaran hampir sama dengan persepsi individu pembelajar terhadap konteks tersebut. Dalam metafora ekologis, informasi dapat bisa saja dari lingkungan pekerjaan, dan hal ini menunjukkan bahwa kemudahan belajar dikaitkan dengan lingkungan tempat belajar itu terjadi. Lalu Lowy dan Dillon juga menegaskan kembali pandangan ekologis tentang pembelajaran yang muncul dari sistem di mana statis dan perubahan memainkan peran mereka. Munculnya bidang manajemen pengetahuan membawa pendidikan dan manajemen organisasi itu ke titik temu. Hal ini mewakili kesadaran bahwa pembelajaran adalah pusat untuk perbaikan terus-menerus dan perorganisasian informasi yang tepat membentuk lingkungan di mana pengetahuan itu dapat diperoleh, disimpan, dan juga diubah. Lalu pencarian berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja organisasi itu melalui kreativitas dan inovasi itu bergantung pada bagaimana pembelajaran berkelanjutan di tingkat individu ataupun organisasi. Mulai dari pembelajaran, informasi dapat menjadi pengetahuan. Dengan pengetahuan, siklus informasi
baru bisa dihasilkan, diproses, lalu kita periksa ulang untuk menjagarkan si proses pembelajaran tadi. Lalu apa sih itu knowledge management? Knowledge management itu merupakan kerangka prinsip ataupun prosedur yang mendorong adanya transformasi informasi organisasi menjadi suatu pengetahuan. Nah, pada bisnis dan service domain, knowledge management ini merupakan prinsip perorganisasian yang ditujukan untuk memuaskan, namun dapat memungkinkan juga untuk bisa melebihi harapan dari si pelanggan. Nah, knowledge ini berasal dari informasi, dan informasi semakin yang bisa kita tahu, informasi ini semakin banyak tersedia di berbagai digital platform. Contohnya web, yang mana orang-orang dapat secara virtual bertemu di internet, dan sehingga dapat memungkinkan untuk kita melakukan diskusi, lalu bertukar pikiran, pengolahan informasi, dan mengembangkan pengetahuan secara bersama-sama. Yang mana nantinya mengubah informasi ini dapat meningkatkan value dan bisa kita manfaatkan untuk manajemen pengetahuan dan menambah pengalaman digital tadi. Cara yang sama bahwa manajemen umum berfokus pada sumber daya dan cara untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas ruang dan waktu, dan dalam anggaran. Setiap manajemen pengetahuan dalam ruang digital berurusan dengan mata uang elektron yang membutuhkan manajemen yang efisien dan efektif. Nah, teknologi komunikasi dan teknologi informasi yang muncul telah membentuk platform bagi bidang pendidikan tradisional untuk bertemu. Kegiatan pengusaha bila disimpankan dengan sistem manajemen pengetahuan yang efektif dapat menciptakan dan mengubah dan mempertahankan peluang global dalam pendidikan dan juga bisnis. Nah, konteksnya adalah satu, di mana sejumlah besar informasi tentang apa belajar itu harus terjadi. Lalu kita masuk ke generation Y, latar belakang dari si generation Y. Nah, siswa yang bagian dari generasi Y ini juga dikenal dengan milenial, yang mana gaya dan juga preferensi belajarnya itu telah berubah saat mereka lahir di lingkungan yang penuh dengan media digital. Nah, biasanya kelompok ini juga disebut dengan digital native oleh Franz Venke dibandingkan dengan digital immigrant, yaitu orang-orang dari generasi X dan sebelumnya yang terpapar internet dan komputer di tahun-tahun berikutnya. Lalu penggunaan ponsel, iPod, dan juga teknologi penghubung lainnya yang sekarang di mana-mana di negara seluruh dunia. Contohnya seperti siswa di Thailand, Hong Kong, Singapura, dan juga di negara Asia bagian Pasifik yang dapat terhubung dengan baik karena dengan penggunaan teknologi tadi. Nah, SCUP pada tahun 2004 juga mengamati di Amerika Serikat bahwa di antara siswa generasi Y ini hampir setiap dari mereka itu memiliki ponsel dan akses ke pesan instan di mana mereka pun berada. Nah, perangkat lunak jaring sosial semakin menjadi bagian dari pengalaman online. Temuan serupa juga ditemukan oleh Steve Frank yang melaporkan bahwa lebih dari separuh remaja saat ini sudah memiliki ponsel, lalu 9 dari 10 remaja memiliki komputer di rumahnya dengan akses internet, dan seperempat dari usia 18 hingga 24 tahun itu memiliki internet. Lalu implikasi dari meningkatnya adopsi teknologi tadi dalam masyarakat adalah bahwa pembelajaran harus dilakukan tergantung dengan media yang sedang mendominasi saat ini. Ketika perangkat digital bertransformasi menjadi teknologi e-learning, ada generasi pembelajar yang siap untuk mendapatkan pengalaman mereka melalui perangkat tersebut. Lalu si Fegnano juga menjelaskan saat mendiskusikan berbagai pendekatan pembelajaran, seperti instruksi berbasis komputer, teori pembelajaran sosial budaya, pembelajaran kolaboratif yang didukung komputer, lalu teori konstruktif, dan ilmu kognitif, menekankan bahwa teknologi komputer ini adalah teknologi yang paling efektif untuk melakukan pendekatan pembelajaran. Lalu selanjutnya itu masuk ke pembahasan entrepreneurship, potential to merge with a new generation. Nah, di sini dijelaskan bahwa wirausaha
adalah individu yang bekerja secara mandiri dan umumnya memiliki atribut seperti dapat mengidentifikasi peluang, visi, risiko, memiliki keterampilan kepemimpinan, dan juga keterampilan manajemen yang menunjukkan ciri-ciri utama yang mana telah diidentifikasi oleh para psikolog sebagai kewirausahaan. Ini juga termasuk kebutuhan untuk berprestasi, fokus kendali internal, dan juga toleran terhadap ambiguitas. Russo melihat lebih luas pada proses unik dari si kewirausahaan ini, termasuk bagaimana tahap awal si kewirausahaan melibatkan pengalihan risiko kepada orang lain, bahwa sebagian besar kewirausahaan berurusan dengan peningkatan. Seringkali inovasi yang berteknologi rendah memiliki pengalaman terbatas di bidangnya, seringkali tidak merencanakan strategi mereka secara sistematis, dan bahwa model Ventura jarang menandai wirausahawan awal. Watkins pada tahun 2005 menggambarkan bahwa generasi Y sebagai generasi akses internet berkecepatan tinggi, telepon seluler, dan juga pesan instan. Dari pergeseran demografis yang signifikan telah terjadi di mana umumnya bagi anggota generasi baru untuk membuat kehadiran mereka terasa berada di pasar investasi seperti real estate, di mana mereka terlibat dengan teknologi baru, mengekspresikan beberapa karakter jaringan, dan pencarian peluang. Tidak mengherankan jika pengembangan kewirausahaan ini muncul dari generasi yang lebih terhubung dari sebelumnya, dan cepat memproses konsep dan juga peluang pasar. Fakta bahwa generasi baby boomer sebelumnya secara bertahap keluar dari pusat kegiatan ekonomi berarti mau tidak mau generasi Y ini harus siap untuk menggantikan mereka. Lalu kita masuk ke Global Industry Reliance on Information Technology, yaitu the learning mindset of entrepreneur. Ries dan temannya membahas bahwa peningkatan tingkat pengendalian internal yang ditunjuk oleh pengusaha. Teknologi merupakan sarana untuk meningkatkan kontrol atas informasi, uang, dan juga sumber daya fisik untuk mempertahankan kemampuan bisnis mereka. Untuk dalam waktu jangka panjang, wirausahawan itu cenderung merangkul peluang dan juga mengontrol sumber daya yang ada, dan secara intuitif memahami efek dari transformasional terhadap teknologi yang muncul. Lin juga mengidentifikasi hubungan antara transformasi inovasi dan kewirausahaan, mencatat kesamaan antara pengusaha dan tipe kepribadian transformasional lainnya. Lalu, industri global bergantung pada inovasi untuk sukses, dan pendidikan pengusaha perlu memasukkan cara-cara di mana pengetahuan dapat ditangkap dan diubah untuk dapat mendorong suatunya inovasi. Lalu, Van dan Brian juga membahas bahwa teknologi informasi ini dapat mempengaruhi kapasitas untuk memilih, mencari, menyaring, dan menghubungkan, yang pada gilirannya mengubah profil pengetahuan keanggotaan, keragaman, dan integrasi kemitraan yang kami lakukan secara sukarela membentuk bisnis lintas batas yang telah mengalami pergeseran mendasar pada beberapa dekade terakhir. Misalnya, Christine dan Brian menjelaskan bahwa di antara faktor keberhasilan sosial pengusaha Asia, termasuk kekerabatan dan jaringan sosial ini, hadirnya teknologi komunikasi modern yang memungkinkan transfer dari pengetahuan dan keuangan itu menjadi lebih cepat. Ada tantangan manajemen pengetahuan yang membutuhkan solusi jika peluang global bagi wirausahaan ini ingin diwujudkan sepenuhnya. Misalnya, Faya dan rekannya membahas yaitu ketidakmerataan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi dari negara-negara berkembang, dan selain faktor geopolitik dan juga infrastruktur biasa, termasuk pengembangan sumber daya manusia, seperti pendidikan contohnya, mereka menekankan terutama dalam kaitannya dengan negara-negara yang terkurung daratan dan juga negara yang bergantung pada tetangganya. Lalu selanjutnya yaitu transition from learning to learning.
Bagaimana yang kita ketahui, e-learning ini merupakan pendekatan untuk memfasilitasi dan meningkatkan pembelajaran melalui teknologi informasi dan juga komunikasi. POP juga membahas pengalaman dengan informasi digital, di mana dia menggambarkan analogi dengan ruang fisik dan mengajukan pertanyaan. Apakah ada di sana dia lebih jauh menunjukkan bahwa media digital atau teknologi e-learning ini memiliki elemen destruktif yang harus dimanfaatkan dan dikendalikan secara sadar jika ingin diubah menjadi nilai pendidikan. Nah, ini merupakan contoh lain dari penerapan teknologi e-learning yang berhasil, yaitu dalam program Master of Business Administration online pada University of Maryland University College, yang mana ditujukan untuk orang-orang yang dalam keadaan bekerja penuh waktu. Nah, pendidikan manajer bisnis global ini membutuhkan mode pengiriman yang fleksibel dan relevan, namun tidak berbeda dengan pemrosesan yang mana membutuhkan penekanan dan penerapan yang signifikan. Manajemen ini adalah seni terapan, terutama yang muncul di bidang bisnis global yang sangat dinamis. Di antara pendatang paling awal ke pasar MBA online sepenuhnya, universitas ini semakin berada di lingkungan yang kompetitif, di mana keunggulannya hanya dapat dipertahankan dengan menyeimbangkan si akademik tadi dengan efektif dengan keterampilan manajemen yang dapat diterapkan. Nah, satu tim unit inovatif dari program ini dan juga organisasi AMBA 606 dan lingkungan eksternal ini bertujuan untuk menggunakan sumber daya manusia dan teknologi untuk fokus pada hasil pendidikan yang berkualitas. Saat tim melanjutkan pekerjaan pengajarannya dalam suatu sistem manajemen pelajaran profesional, Webtaiko secara bersamaan bekerja sama dalam membangun tim kolaboratif di antara para akademisi menggunakan berbagai teknologi komunikasi. Lalu kita masuk ke bagian akhir, yaitu tentang improving learning knowledge management, lalu membahas tentang fitur trends dan juga kesimpulan. Peluang pertumbuhan dapat ditemukan di seluruh dunia dalam apa yang disebut oleh Seaman dan Götz, yang mana disebut dengan istilah bisnis tanpa batas. Nah, pentingnya protokol yang tepat untuk menangani pelanggan dengan berbagai latar belakang yang beragam dan harapan yang berbeda tentang setiap bisnis seringkali banyak kurang dipahami atau diabaikan karena persepsi tentang dunia terus-menerus ditentang oleh orang-orang yang berbeda. Lalu etika relasional yang melibatkan hubungan yang benar dan baik antar orang-orang yang sangat penting. Lalu prinsip-prinsip dari perdagangan ini berakar pada ekonomi, keunggulan komparatif, dan itu adalah bagian dari mekanisme kelangsungan hidup manusia. Ketika hasrat manusia akan kreativitas dipertimbangkan, kita lebih langsung berada pada di ranah wirausaha. Wirausahawan ini dikenal dengan cara mereka yang dengan istilah bangun dan berangkat, dan menentang serta kemampuan mereka untuk membuka area baru sebagai perantara antara peluang bisnis yang ada dengan peluang yang baru. Maka tidak heran jika para wirausahawan sebagai pelajar dan pembelajar akan mengajukan tuntutan baru pada sistem pendidikan dan pembelajaran. Pembelajaran kewirausahaan datang dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus termasuk tuntutan untuk belajar tepat waktu. Teknologi e-learning yang digunakan oleh staf dan mahasiswa di berbagai universitas ini contohnya seperti bisnis global dan proses pengajaran MBA, analisis kasus komunikasi kolaboratif yang diterapkan sebagai sumber persiapan pengajaran dalam modul MBA online diidentifikasi dalam penelitian dan perbandingan masa depan harus dilakukan dengan organisasi industri sehingga dapat mengidentifikasikan praktik terbaik
untuk menerapkan teknologi e-learning yang dapat memenuhi gaya belajar dari semua kelompok stakeholder. Nah, studi selanjutnya juga harus mengidentifikasi hubungan uh, bagaimana hubungan antar gaya belajar yang berbeda dari generasi Y dan generasi X atau baby boomer dan penggunaan IT. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman atau kakak-kakak ada yang ingin menambahkan. Baik, makasih ya untuk Pak Sila. Padat juga apa yang disampaikan. Kita disajikan dengan dua persoalan besar di sini. Yang pertama terkait dengan inovasi itu sendiri, yang tadi diceritakan dengan bergeraknya Amazon.com. Melalui Amazon.com sebetulnya asal-usul terjadinya bisnis on the internet atau e-commerce yang kita kenal saat ini. Yang saat ini kita katakan bahwa itu sebagai OTT, over the top. Karena mereka itu tidak memiliki jaringan, mereka tidak menguasai infrastruktur teknologi informasi, tetapi mereka bisa menikmati hasil dari keberadaan teknologi informasi yang memberikan nilai tambah demikian besar, terutama ya untuk bisnis. Kemudian yang kedua, cerita mengenai knowledge management, yang di dalamnya berisi cerita mengenai e-learning dan macam-macamnya, yang itu bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran di antara kita semua. Oke, baik. Berikutnya kita diskusikan. Silakan siapa yang mau menyoal atau mau mempersoalkan dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sila.